Perkenalkan, saya Bayu dari Gama. Di sini saya akan mempraktekkan membuat kamera pinhole pakai kaleng. Yang pertama, kita menyiapkan kaleng bekas, ada lakban, ada jarum pentul, ada kertas gosok atau amplas, gunting, spidol, sama bor listrik. Kalau nggak ada bor listrik, bor baterai boleh, sama pilok warna hitam dop. Untuk posisi ngebornya tuh usahakan di depan garis sini, karena perpotongan garis ini bisa membuat bocor atau lubang itu bisa besar dia, dan kaleng itu bisa rusak dia, karena ini tuh sambungan dari kaleng. Usahakan depan garis di sini. Kita tuh bisa ngukur dengan tangan juga tengah-tengahnya seperti ini, cari tengah. Habis itu bisa dititik pakai spidol. Sudah itu kita lubangi pakai bor. Jangan lupa mengamplas bagian dalamnya, karena ini bekas bor akan melukai tangan. Sudah halus, dalamnya ini bisa kita cat dengan hitam dop, contohnya seperti ini. Jadinya seperti ini, hitam dop. Kenapa hitam dop? Karena kalau kita pakai glossy itu kemungkinan mantul cahaya itu banyak. Dia kan seperti kaca kalau glossy. Habis itu kita kaleng bekas untuk lubangnya. Kan ini kaleng minuman bekas, dipotong, habis itu diamplas ya. Habis diamplas, jadi tengahnya. Cara ngelubanginnya itu tekan dia, dikit aja tekan, habis itu putar dia pelan-pelan. Tapi jangan terlalu ditekan dia, biar nggak gini dia masuknya. Nah. Kalau ini kan terlalu besar ya, cahaya masuk tuh lebih besar, dia nggak mau gini dia. Jadinya nggak mau silang gini, jadinya dia gini dia, masuk cahaya itu. Habis gini, ini kan udah lubang, anggap sudah dicat dalamnya, ditempel pakai lakban. Temu lubang sama lubang, cari tengahnya. Habis itu bikin tutup shutternya, shutter, tutup, kan udah jadi. Habis itu masukin paper ini harus di ruang yang kedap cahaya, gelap, atau itu kalau bisa outdoor pakai changing bag masukinnya gini. Usahakan lubang yang sini tuh nggak ditutup dia, cari pas ya, tangannya gini. Kalau dalam tuh kan kita nggak bisa tahu apa nggak tuh, makanya kan isi bor di sini. Ini dah buat tengahnya, patok tengahnya. Ntar kita masukin tangan gini, set gini tuh, jadi patok tengah. Habis itu tutup, udah jadi kamera. Oke kawan-kawan, setelah tadi kita mendengarkan dan menyimak Bayu tentang bagaimana cara membuat kamera lubang jarum atau pinhole, dan juga bagaimana cara memotret kamera lubang jarum. Sekarang kita coba masuk ke solar graphy. Solar graphy itu adalah salah satu teknik di kamera lubang jarum yang dipergunakan untuk merekam lintasan matahari. Nah, kalau pinhole kan dia cuma memotret sekitar 30 detik, 40 detik, 60 detik, itu bisa jadi gambar dan normal. Nah, kalau di solar graphy itu kita merusak emulsinya. Jadi kita merekam lintasan matahari itu secara waktu yang cukup lama, bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, karena benar-benar mau memperlihatkan bagaimana lintasan matahari berjalan. Nah, yang rekor di dunia itu ada yang sampai merekam sampai 8 tahun. Nah, sekarang kita coba praktek bagaimana cara memasang kamera solar graphy ini di lapangan. Yuk. Sekarang kita coba praktek memotret dengan kamera solar graphy. Kita coba merekam lintasan matahari dengan objek Pura Desa Guang. Nah, kita cuma menggunakan kabel tis sama lakban. Yang penting bagaimana kaleng nanti ini tidak goyang ketika dipasang di sini. Bagaimana kita menentukan arah matahari atau kamera ini menghadap kemana? Matahari di Indonesia itu lewat atas, namanya lintasan ekuator. Jadi kita harus memilih nih,
antara hadap timur atau hadap barat. Karena tidak seperti di Eropa, di luar negeri yang matahari itu di samping, jadi kita bisa melihat sunrise ketemu sunset. Tapi di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Di Indonesia kita harus memilih sunrise atau sunset. Untuk menentukan lokasi meletakkan kamera, kita harus tahu jaraknya seberapa supaya komposisinya bagus. Kita hitung misalkan tinggi bangunannya itu sekitar 4 meter misalkan. Nah, jaraknya itu paling tidak 4 meter lebih sedikit. Misalkan di jarak 5 meter misalkan. Nah, setelah kita tahu lokasinya di mana, si lubang ini harus ditembakkan di titik tengah dari komposisi yang akan kita harapkan. Misalkan ada bangunan, harus ada langit. Nah, si lubang ini minimal dia hadap atasnya bangunan supaya dapat bangunan sama langit. Nah, kalau kita terlalu ke bawah, bangunannya kelihatan tapi langitnya nggak kelihatan, atau terlalu ke atas, terlalu banyak langit malah bangunannya nggak kelihatan. Jadi kita harus bisa mengatur itu. Jangkauan kamera ini itu sekitar 90 derajat. Kita bisa pakai jari seperti ini. Kita jadi tahu nih jangkauannya seberapa dan tahu komposisinya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita pasang ke sini. Oke, kita coba praktek sekarang ya. Untuk memasang kamera solar graphic, kita harus pertama harus lihat nih tiang yang mau kita pasang. Nah, sebenarnya kayak gini itu tidak standar ya, karena dia goyang kena angin. Sebenarnya nggak boleh. Paling standar sebenarnya tiang listrik. Nah, ini karena kita cuma simulasi, kita coba di sini. Untuk menentukan komposisi, kita harus tahu juga gambar horizontal ini digunakan dengan posisi kamera kayak gini. Kalau mau vertikal, kameranya seperti ini. Ya, tapi prinsipnya adalah ini harus benar-benar kepasang di tiang dan tidak goyang sama sekali, karena kita akan memasang dalam waktu yang lama. Nah, kemudian kita buka dulu ini kayak gini, ya kan, kita amankan. Nah, kita sekarang tentukan komposisinya nih, hadap kemana. Oh, kita udah tahu jaraknya sekitar 5 meter. Kita ukur 90 derajat. Oke, tahu bangunannya kena, langitnya kena. Nah, sekarang kita tutup lagi sementara. Baru kita pasang kabel tis. Nah, saat memasang kabel tis ini, pertama kita kendorin dulu. Kita buka lagi shutternya sampai kita ketemu komposisi yang pas. Kita pasin, oke. Kita ukur lagi 90 derajat ke sana, kanan kiri, atas bawah, oke. Daratannya segimana, langitnya segimana. Kita tutup lagi. Dan ini jangan goyang-goyang. Nah, kita rapetin si kabel tis. Harus benar-benar rapet. Oke, setelah kita yakin komposisinya udah benar, tadi udah lihat ya benar, kita potong kabel tisnya. Oke, kemudian untuk lebih meyakinkan biar lebih kuat, kita tambah dengan lakban. Karena kita akan memasang ini dalam waktu yang lama, 40 harian, jadi harus benar-benar kuat. Lensa jangan sampai dibuka dulu ya, karena dia kalau udah dibuka dia akan terus merekam. Oke, kita tambahin lagi biar lebih kuat bagian atasnya. Oke, kalau udah yakin kuat, sekarang kita buka lensanya. Nah, selama ini dibuka, jadi dia udah mulai merekam sampai nanti 40 hari kita ambil. Nah, biasanya yang menjadi kendala dari solar graphy itu adalah kamera ini akan hilang diambil orang, atau ininya yang goyang, medianya yang goyang. Jadi makanya itu benar-benar memilih tiang yang benar atau tembok yang kuat yang sekiranya tidak goyang. Nah, untuk ngakalin biar nggak hilang, biasanya ini ditaruh di tempat yang tinggi, bisa di atas tiang listrik atau apa. Atau nanti kita akan bikinkan namanya solar graphic card. Nanti di situ ada tulisan program ini, dan ada tulisan jangan diambil, jangan disentuh. Nanti ada di buku panduan. 40 hari kemudian kita akan mengambil kamera ini. Nah, langkah pertama adalah tutup dulu lensanya, lubangnya itu. Nah, setelah ditutup, baru kita lepas semua.
Jangan lupa ini dibersihkan juga karena kita nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kamera ini tidak boleh dibuka. Ini sama sekali tidak dibuka karena kertas foto di dalamnya itu akan diproses digital oleh teman-teman panitia di Bali. Setelah kamera ini diambil dari tempatnya, itu artinya proses perekaman lintasan matahari sudah selesai. Nah, kamera ini jangan dibuka karena itu akan membakar si kertas foto dan merusak hasil dari perekaman selama 40 hari. Nah, kemudian kamera ini silakan dikirim ke Bali karena akan dilakukan proses digitalisasi oleh panitia. Nah, kenapa di Bali? Karena biar standarnya semua kualitasnya sama. Nah, semoga teman-teman hasilnya semua bagus di semua lokasi dan menjadi karya yang luar biasa. Sebelum melakukan pemotretan suryagrafi, tentu kita perlu mengetahui arah dan lintasan dari sinar matahari. Di mana posisinya, apakah kita akan merekam di arah terbit atau di arah tenggelam. Caranya sangat mudah, kita juga bisa menggunakan handphone kita untuk mengetahui itu. Seperti apa? Mari ikuti saya. Di sini saya menggunakan aplikasi Sun Calculator. Yang perlu kita perhatikan untuk informasi arah itu ada azimut. Untuk informasi ketinggian di sana atau kemiringan adalah altitude. Kemudian ada juga sunrise, peak level, dan sunset. Artinya sunrise matahari terbit di daerah itu, sunset matahari tenggelam di daerah tersebut, peak level adalah matahari pada kondisi yang di tengah. Saya simulasikan di sini untuk di Jalan Yudhistira di Sindoharjo, Yogyakarta. Kita pilih yang live-nya, nonaktifkan. Kita dapat informasi matahari terbitnya jam 5.38. Oke, saya bawa jam 6. Jam 6 itu matahari sudah di arah 107.11 derajat dengan ketinggian 4,75 derajat. Kemudian sampai dengan jam titik tertinggi jam 11.52 atau saya di sini memudahkan jam 12 adalah pada altitude 80.06 derajat. Artinya kita bisa memilih apakah kita akan merekam pada kondisi tenggelam atau kondisi terbit. Sama juga seperti ini. Nah, kalau kita akan melihat dan menentukan kira-kira berapa derajat, ya sudah, tadi kita asumsinya di sini saya akan merekam pada matahari terbit hingga tengah hari. Berarti saya bawa saja di antara jam 6 sampai dengan jam 12. Kira-kira saya akan bawa di jam 9 misalnya. Kemudian saya akan menggunakan sudut kurang lebih 40 derajat untuk kemiringannya. Kita bisa menggunakan busur derajat. Kemudian arahnya, karena dari tadi ketika jam 6 itu di 107, kemudian pada jam 12 dia di 170. Di sini ada kemiringan cukup fantastis. Ya sudah, saya coba di sini merekam pada koordinat di arahnya adalah 110. Dengan asumsi saya bisa merekam kondisi pagi hari dan tidak banyak kehilangan untuk di siang hari. Bagaimana dengan lokasi tempat saya atau tempat teman-teman semuanya? Teman-teman tinggal mengaktifkan My Location, kemudian klik. Nanti ada My Location, tombolnya di atas tulisan sunrise yang berupa bidikan. Nah, itu adalah tanda lokasi. Tunggu sesaat, kemudian otomatis akan diarahkan ke lokasi itu dan teman-teman bisa membaca informasinya. Itu yang kita gunakan untuk merekam dan mengetahui informasi dari lintasan matahari. Setelah melakukan pemasangan kamera suryagrafi,
Jangan lupa kita membaca dan mencatat titik koordinat atau lokasi perekaman objek kita. Ingat ya, lokasi perekaman di mana kita meletakkan kamera atau menyimpan kamera kita untuk melakukan perekaman. Caranya dengan menggunakan aplikasi Google Map. Contohnya di sini adalah lokasinya. Saya memilih Museum Gumuk Pasir. Kemudian saya ketik saja namanya Museum Gumuk Pasir. Di sini terdapat 2 alamat Museum Gumuk Pasir. Kita pilih. Harapan saya adalah sebuah museum yang ada gambar bangunan berwarna biru berbentuk seperti kerucut kalau dilihat dari jauh. Apakah benar? Kita buka pilihan yang pertama. Oh ya, ternyata benar. Di sini ada bangunan seperti kerucut berwarna biru. Itu kalau dilihat dari kejauhan ya. Bagaimana cara mengeluarkan informasi koordinatnya? Caranya seperti ini. Kita zoom in, kemudian kita tekan agak lama. Muncullah koordinat dia. -8.090,110.302.223. Nah, itu adalah koordinatnya. Itu yang kita catat di dalam lokasi perekaman kita. Ini adalah tipe koordinat lat long, koordinat yang akan kita gunakan di dalam pemetaan. Semoga mudah untuk dipahami. Tapi Kak, kalau misalnya saya tidak tahu di mana koordinat saya, ada juga cara yang lebih sederhana. Kemudian coba kita aktifkan fitur GPS kita. Caranya seperti ini. Nah, sesudah aktif, kemudian ada tombol nih di atas, yang atas warna biru ini, lokasi kita aktifkan. Dia akan menunjukkan saat ini kita ada di mana. Oh ya, kita ada di sini nih, ternyata di dekat toko bangunan, toko SRC Arjaya. Sampai dia benar-benar diam, tidak bergerak-gerak lagi. Kita lakukan lagi. Zoom in dan zoom out. Kemudian kita tekan. Kemudian muncul informasinya. Nah, caranya adalah seperti itu. Terima kasih.